Ayo kita bikin macet guys. Pokoknya udah 2 sap nih. Sana sama sini tuh udah 2 sap ya. Pokoknya makin lama makin macet ini guys. Udah jam setengah 12. Wih, mau Jumatan belum tutup timbangan. Piye iki? Oke guys, kita sekarang lanjutkan perjalanan guys ya. Kita lanjutkan perjalanan dari parkiran kita ke Blilas. Aduh, debu guys, berdebu guys. Kita motong guys ya, kita motong jalan nih biar nggak muter jauh. Ya sedikit melanggar nggak apa-apa kali ya. Tidak untuk ditiru guys ya. Tidak untuk ditiru ini. Ini paling berapa kilo ini, nanti ada tol sebelah kiri, tol Dumai. Paling 2 kilo kalau nggak salah ya, kurang lebih 2 kiloan lah. Alhamdulillah akhirnya kita lolos juga di Dumai guys, setelah 3 hari kita mendem di sini. Akhirnya kita pulang guys, pulang. Kita sudah rindu sama istri di rumah, anjay. Oke, ini dia di depan masuk tol Dumai. Biar cepet kita masuk tol aja guys. Kalau jalan bawah ini berasa lama, berasa jauh. Ada anak soundtrack. Pas mau masuk gerbang tol Dumai ada anak soundtrack, tukang nyonrek, soundtracker anjay. Oke, gerbang tol Dumai. Oke. Tol Dumai kita berada guys.
Oke guys, posisi di rest area 65 ya, arah Pekanbaru. Ini tadi AC ini nggak dingin, ternyata seperti biasa penyakitnya guys. Ini dia penyakitnya, apa namanya, ngepris atau apalah namanya. Ini nih, kalau udah gini nih pasti nggak bakal dingin AC-nya. Tapi nanti kalau udah cair ini udah normal lagi. Ada yang pernah ngalamin kayak gini nggak sih? Yang mobil pakai AC? Apa sih ini penyebabnya? Apa kalau termo itu depros ya? Apalah namanya? Waduh. Dari tadi kok nggak dingin ini mobil. Nggak taunya mah seperti biasa, itu penyakit biasa. Oke guys, seperti biasa di malam hari di Tol Pekanbaru ini belum semua ada lampu ya. Jadi masih ada sebagian yang masih gelap guys. Jadi sering-sering lah main lampu jauh ya. Gelap gulita guys. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan ya. Kita lanjutkan perjalanan setelah satu malam kita beristirahat ya kan. Kita beristirahat di daerah Pasir Putih nih guys. Oke, kita sambil ngecek guys ya, timbangan buka apa enggak nih, timbangan dosa. Timbangan dosa, kita cek buka apa enggak nih timbangan dosa guys. Timbangan daerah Sekijang ya. Itu soalnya sering aktif tuh timbangan guys. Nanti kita lihat aja, pokoknya udah kalau banyak mobil berjajar di pinggir jalan sebelum timbangan udah positif itu buka itu. Waduh. Tuh kan, pertanda kan, tuh pada berhenti kan. Aduh, kita cross check dulu guys. Cek. Buka nggak dia guys? Timbangan dosa. Yang berhenti berarti berdosa. Kita cek dulu guys. Paham lah ya kenapa begini, berarti dia berdosa ini guys. Berarti ini punya salah guys ya. Kita tahan dulu, kita nunggu informasi dari mobil-mobil yang di depan. Begini nih kalau orang berdosa tuh. Harus sadar diri ya guys, sadar diri. Lihat orang-orang berdosa guys.
Di depan itu timbangan guys. Timbangan di depan. Jadi pada nahan guys sampai jam istirahat biasanya kalau begini nih. Daripada beresiko ya kan, beresiko kena tilang, mending nahan. Aduh, mohon maaf ya kalau kita nahan ini mengganggu perjalanan ya kan. Ya mau gimana tuh, namanya juga kita lagi berdosa ini. Oke guys, ini yang nahan timbangan jadi menyebabkan kemacetan guys ya. Ya jangan salahin ya. Gimana dong kalau nggak berat mah nggak gajian, ya kan? Tuh. Dan kita bertemu dengan yang punya wilayah guys. Ayo siap. Woi sini nih yang punya wilayah guys. Anak Imam Ringin. Siapa namanya? Muhammad Devin. Muhammad Devin. Dengan siapa ini? Raihan Faiz. Woi, sini muka-mukanya kayak muka-muka orang mana ini aslinya? Orang Sidimpuan. Oh, bukan Pakistan, bukan. Bukan. Oke guys, ini kita masih menunggu ya. Dimasuk ke TikTok. Iya, masih menunggu ini. Kita akan membawa. Ayo kita bikin macet guys. Pokoknya udah 2 sap nih. Sana sama sini tuh, udah 2 sap ya. Pokoknya makin lama makin macet ini guys. Udah jam setengah 12. Wih, mau Jumatan belum tutup timbangan. Piye iki? Waduh, kacau. Jajan ya. Makasih ya. Yo, sama-sama. Oke guys, sekian jam kita menunggu, akhirnya tutup juga kan, karena kan mau Jumatan. Wes, tuh masih bersama yang punya wilayah anak sekolah. Oke. Jadi buat yang merasa punya dosa ya kan, kalau timbangan buka haraplah menyandar ya kan, daripada nanti ketilang. Aduh, aman itu, aman. Ini dia guys, tuh. Aman, kita lolos. Yang penting mau sabar menunggu aja ya. Sabar menunggu dan membuat kemacetan di jalan. Oke, kita habis ngisi BBM ya di Sekijang nih. Cuman kita di jatah 100 liter guys, tapi lumayan lah. Sudah penuh. Tinggal nanti penuhin tangki cadangan atau tangki stok. Berarti kita masih punya jatah 100 liter lagi untuk hari ini. Nanti kalau ada SPBU yang ada solar kita masukkan guys. Masih normal sih antriannya, masih aman lah, ini nggak panjang banget ya. Antisipasi ketemu tanjakan, kita colok 1 guys, kita colok 1 jadi biar aman ya. Pakai 1 guys, di sini pakai 1 kita guys, di Sekijang ya. Yang penting aman ya. Di sini tuh enaknya gini guys, enak buat ngelong sebenarnya kalau di Sekijang ini guys, karena tanjakannya masih agak jauh-jauh. Tapi kalau saya pribadi kalau kira-kira tinggi udah colok 1 aja lah, daripada ketenggak di tengah kan nanti payah tuh. Jadi masih enak dia ya, pokoknya kalau masih ketemu enak gini kan.
kalau udah turunan gini udah nggak usah direm, sementoknya aja ini. Jadi biar kita nggak capek ngoper nih kalau kayak gini. Nah sambil kita cek nih di depan nih SPBU ada solar nggak. Kalau ada kita masuk, kita habisin stok kuota kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada ya guys. Ada. Oh ada, alhamdulillah ada guys. Ada ini. Oke. Oh iya, alhamdulillah. Kita masuknya belah sana guys. Kita ambil jalan paling kiri karena kita tangki kanan guys. Oke. Oh sini aja, bisa di sini katanya. Oke. Wah sempit guys. Oke, kita isi tangki cadangan guys. Oke, kita udah sampai nih SPBU kedua. Mudah-mudahan bisa ngisi langsung ya, karena tadi cuman ada jarak berapa menit lah kita ngisi. Karena dulu saya pernah ngalamin di daerah Pangkalan Bala itu ngisi di pom ini, maju lagi di pom berikutnya itu nggak bisa ngisi guys. Katanya bang ini baru ngisi bang, jadi nggak bisa. Waduh saya bilang. Tapi di sana pernah nih, pokoknya dari sini ada pom sebelah kanan nih, itu bisa. Jadi mudah-mudahan di sini bisa ya, nggak dipersulit gitu, karena lumayan nih ngabisin stok untuk hari ini aja nih. Oke guys, ini bisa kita penuhin ya. Kita isi tangki cadangan guys. Ini udah penuh. Nah ini nih tangki cadangannya. Nah ini masih ada nih 100 liter guys ini. Ini jeligen tapi ini pakai 3 jeligen. Kita ngelewatin jalan lingkar ya. Karena kalau masih siang ini kita kalau lurus ini ada larangan. Nah itu ada rambu-rambunya tuh. Untuk truk besar itu kita lewat jalur buangan. Kecuali biasa kalau larangan truk itu biasa untuk siang sampai malam. Malam sampai subuh itu biasanya bebas, bisa lewat kita bisa lewat lurus kalau malam. Tapi kalau masih jam segini kita lewat jalur buangan ya. Nah ini dia lewat sini guys. Pokoknya ini jalur truk lewat sini semua nih. Lingkar apa sebutnya nih ya? Pangan Kerinci bukan sih? Pokoknya harap dimaklum ya untuk vlog-vlog saya nih kalau ada salah penyebutan nama ya. Karena saya ini supir tahu nama apa, tahu jalan nggak tahu nama gitu guys ya. Nah ini RAPP ya, RAPP Pangkalan Kerinci. Dulu saya pernah guys, ada satu cerita, dulu saya pernah bongkar ke sini tahun berapa tahun ya, 3 tahun apa 4 tahun yang lalu lah. Cuman waktu itu kebetulan saya pun masih bawa unit Quester dulu, cuman masih yang Euro 3. Jadi saya ini nginep dari hari Sabtu, bongkar-bongkar hari Senin. Buset. Jadi saya parkir di tengah hutan guys. Untung ya pakai Quester atau mobil yang AC lah intinya. Jadi saya selama dari Sabtu sampai Senin itu udah AC-an terus. Pagi malam, pagi siang malam tuh AC-an terus. Beli makan ya itu pagi, beli makan itu sampai beli makan untuk sampai nanti malam gitu. Jadi kedepannya sekali masuk lagi ke parkiran gitu guys. Udah nggak kebayang waktu itu kalau nggak pakai AC, mateng kali di tengah-tengah hutan ya kan, panas kemana-mana, ya panas ya debu kan. Nah, jadi ini akses jalur ini ya, jalur buangan ya guys. Jadi kita harus hati-hati kalau dari arah sana pun
Pokoknya patokannya setelah pom bensin Parangkerinci itu baru nanti depan berapa 100 meter mungkin ya kita ambil kanan. Karena sering kejadian yang baru kesini nih itu lurus ya, kebanyakan lurus. Tapi kalau malam nggak apa-apa, di atas jam 10 tuh bebas, biasanya seperti itu. Nah ini tembusan jalan tadi guys ya. Kalau kita tadi lurus itu dari lampu merah, dia kan tembusnya ke sini. Jadi tinggal lurus aja. Cuman kan karena siang itu kan melewati kota ya, terlalu padat gitu. Kalau di sana itu jalur dua, dia 2 jalur. Nah, cuman karena kita berhubung truk besar ya kan, jadi kita lewatnya sini ya. Jadi kalau dari sana kita jadi agak muter gitu aja. Nah, tuh kan kelihatan kan semua, jadi pada lewat sini semua jalur buangan. Nah kalau kita dari sana kan tinggal lurus kalau mau ke jalan tadi, cuman ya itulah kalau siang takutnya diberhentiin Pak Ici ya kan. Nah ini dia, jadi kita keluarnya dari sini. Dan di depan itu ada SPBU atau kalau bahasa orang sini galon ya. Galon. Nah, SPBU Pangkalan Kerinci itu ada sebelah kanan tuh guys. Dulu nih Parangkerinci inilah tempat banjir yang pernah ngalamin, tahu kan banjir banjir Pelelawan atau banjir Pangkalan Kerinci. Nah ini dia guys, ini SPBU tuh, kebetulan lagi ada solar tuh guys. Ayo coba yang mau isi solar merapat nih guys tuh, antrian pendek tuh, aman-aman itu. Nah dulu ini saya pernah ngalamin 1 hari 1 malam guys, gak bisa gerak karena banjir parah ya kan, apalagi mobil pribadi itu nggak bisa lewat sama sekali. Jadi yang bisa lewat itu hanya mobil besar. Kalau mobil pribadi wah tenggelam. Oke guys, kita mau masuki, waduh ada yang guling guys, jalur ini nih, apa nih, Parangkerinci ya, apa sih namanya nih? Pokoknya tadi lewat Parangkerinci. Ini tahu nggak guys, ini jalurnya 11-12 sama jalur yang arah kita ke Perawang, namanya apa, Lubuk Dalam ya. Jadi ini jalur buat ngelong-ngelong guys, karena dia tanjakannya panjang, turunannya panjang gitu. Cuma nanti ada beberapa titik yang emang tinggi gitu. Dan biasanya kalau udah tinggi gitu saya pakai gigi 1 guys. Menghindari hal buruk terjadi ya kan, begitu. Jadi kita harus antisipasi hal buruk terjadi guys. Nah itu tuh di depan itu tuh lumayan tinggi tuh, udah kelihatan tuh. Karena Twister ini gimana ya guys ya, nggak cocok buat dia long-long tuh. Dia mending merayap dari bawah, itu aman. Nah itu tuh agak tinggi guys tanjakannya guys. Tapi kita coba ya, kita coba di long aja nih. Bismillah lah ya. Ini gigi 5 guys ya, ini gigi 5. Aman sepertinya guys. Tarik 4 kita guys. Tarik 4, tarik 3. Oke, aman. Tapi saran saya, kita kan maksudnya kalau untuk mobil ini kita lebih tahu tenaganya seperti apa. Kalau memang ragu, mending kita colok dari bawah aja 1 gitu ya, jangan memaksakan karena takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan guys. Ya karena saya bilang ini jalur balap, ini jalur pembalap guys. Wah kenceng-kenceng mobilnya. Ini masih ada beberapa tanjakan yang tinggi guys. Ya kita jangan meremehkan lah ya. Jadi kita tetap harus hati-hati.
lihat mobil-mobil belakang kita seperti apa, takutnya kan gitu loh. Intinya kita harus jaga jarak aman dalam berkendara. Nah ini guys, ini termasuk salah satu tanjakan yang tinggi guys ya. Kalau ini saya kayaknya nggak berani ngelong guys, mending colok satu aja dari bawah lah daripada resiko nih. Soalnya tinggi banget nih guys. Karena udah beberapa kali sini sering terjadi mobil trouble guys. Wah, mending satu aja lah ya tuh. Yang penting aman, selamat ya kan. Perkara orang bilang lemot itu masa bodoh guys. Yang penting kita nanjak. Tuh di atas juga tuh ada tuh mobil trouble tuh guys tuh. Oh ya lihat RPM-nya ngeng. Biarlah. Yang penting nanjak, udah nggak usah mikirin solar. Yang penting mobil nanjak, aman ya kan. Aduh. Nanti di sana tuh ada satu lagi guys tuh, tinggi. Jadi kita bisa lihat dari jauh. Nanti itu bisa dilong apa enggak ya kan. Gitu, ini udah aman ya. Kita lanjut yang di depan sana guys. Karena kita nggak bisa main-main guys ya, tidak bisa meremehkan gitu. Solar ini ada nih, solar juga ada di sini nih. Wah, kayaknya tinggi guys. Daripada Anda ragu, mending colok satu. Oke, tinggi nih guys. Ada. Wih, colok satu aja lah. Nah, ini tuh banyak guys, tuh banyak bekas-bekas insiden ini. Mobil-mobil nggak kuat nanjak, rata-rata nggak kuat nanjak sih. Wih, aman. Kalau kata orang Jawa mah alon-alon asal kelakon, anjay. 10 km per jam. RPM-nya di atas berapa nih, 2000 ya. Di atas 20 RPM-nya guys. Oke guys, sekarang kita istirahat dulu guys ya. Kita istirahat nih di rumah makan di depan ini nih. Kita istirahat dulu di sini. Kita lanjut lagi nanti setelah maghrib ya, jam-jam 7 lah, pas selesai isa. Oke. Ini dia, kita berhenti di sini guys. Sini kita harus hati-hati guys, soalnya banyak mobil yang nanjak juga soalnya nih.
istirahat dulu guys ya. Kita istirahat pokoknya sampai nanti jam tujuan kita baru jalan lagi, mandi, makan, baru kita lanjut jalan ya. Oke, kita melanjutkan perjalanan guys ya. Kita melanjutkan perjalanan dari Sorek ke Belilas. Paling nanti kita nyandar dulu di rumah makan dekat-dekat tempat bongkaran ya. Jadi nanti kita masuk bongkarnya di pagi hari. Kita melanjutkan perjalanan guys ya. Kita melanjutkan perjalanan. Nanti paling kita istirahat di rumah makan yang dekat-dekat lah sama tempat bongkaran, karena bongkarnya pagi besok jam berapa ya, jam 7 jam 8-an lah. Jadi informasi dari pihak penerima disuruh masuk pagi, jadi kita nanti nyari rumah makan yang dekat-dekat tempat bongkaran seperti itu. Mungkin yang orang-orang Belilas tahu tempat bongkarannya, ini masuknya dari simpang SMP itu guys. Katanya cuma 3-4 kilo kita masuk ke dalamnya itu. Jadi tempatnya aman, nggak masuk lokasi yang terlalu parah gitu. Dilihat dari kilometer ini, jarak dari sini, dari Sorek sampai ke lokasi bongkar itu sekitar 90 kilo. Jadi sebenarnya malam ini kalau kita mau tembusin ke lokasi pun nyampe, cuman masalahnya takutnya tidak ada parkiran yang memadai gitu. Jadi kita nanti istirahat di rumah makan yang dekat-dekat dengan lokasi bongkar guys ya. Oke, pantengin terus channel ini guys ya. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya dari Dumai sampai ke lokasi bongkar di Belilas. Oke, terima kasih. Oke guys, kita istirahat dulu guys. Kita istirahat di rumah makan ini nih tuh. Karena jaraknya tinggal 24 kilo lah kalau dari sini. Jadi nanti kita lanjut lagi di subuh hari, subuh jam-jam 6-an lah kita berangkat. Jadi sampai sana jam 7 ya guys. Cari parkiran yang tidak susah nanti untuk keluar. Gimana guys? Oh, sini aja lah, pojok. Cari parkiran yang tidak mengganggu orang dan tidak ditutupin orang nantinya. Oke. Oke guys, sip. Oke, kita sudah terparkir aman guys ya di rumah makan. Nanti jam 6 pagi kita lanjut jalan ke lokasi bongkar ya. Jadi sekitar jam 7 lah kita nyampe lokasi bongkar, karena kurang lebih ada 24 kilo lagi dari sini. Oke guys, selamat pagi ya, selamat pagi untuk semua. Hari ini tanggal 26 Januari ya, di hari Sabtu. Kita akan melakukan perjalanan ke lokasi bongkar ya. Kebetulan dari rumah makan yang sekarang kita berhenti ini ke lokasi bongkar itu sekitar jarak 24 km lagi. Jadi kurang lebih sejaman lagi ya, udah deket lah ini. Karena emang janjinya ini kita masuk di pagi hari, karena di sana takutnya parkiran tidak memadai, makanya kita nahan di rumah makan. Oke, kita lanjut ya. Oke, bismillah, kita lanjutkan perjalanan guys ya.
jalannya. Aduh. Nah, kalau ke sana itu arah ke Pekanbaru guys ya. Kita ke sini nih. Arah Belilas atau arah turun. Wih, sejuk. Pagi hari yang sangat sejuk guys. Seger. Kita mau sampai lokasi simpangnya guys ya. Nanti kita ini belok ke kanan. Namanya Simpang SMP. Sekitar jarak 400 meter lagi. Kalau ke lokasinya itu masih sekitar 3 kilo lagi guys ke dalamnya. Ini kalau nggak salah ya, ini deket rumahnya, bukan rumahnya, jalurnya rumahnya Bang Anto Bolo. Nah ini dia di depan guys. Kenapa disebut Simpang SMP? Karena ini ada SMP guys, ini sebelah kanan ini. Tuh ada SMP, ada sekolah. Jadi kita masuk ke sini. Masih jarak 3 kilo lagi guys ke dalamnya nih. Nanti posisinya ada di sebelah kiri. Ini tuh koperasi sawit usaha. Oh, koperasi ini. Berdasarkan titik lokasi, ini dia lokasinya guys. Di depan ini sekitar 160 meter lagi. Ini deket ini ya, apa sekolahan ya. Nah itu dia di depan guys. Nah ini koperasi sawit. Nah ini dia koperasi sawit. Tapi nggak tahu nih masuknya di mana nih kita nih. Oh itu tuh ada tulisan di sana guys. Tuh, ada tulisan gudang pupuk. Nah, berarti benar di sini guys. Kita tinggal laporan dulu aja ya. Oke, kita lanjut masuk ke lokasi ya. Ini masuknya mundur guys tadi infonya. Jadi kita ke sana dulu baru masukin mundur. Waduh, sempit tempatnya guys. Sempit sekali.
Oke guys, alhamdulillah ya, kita sudah mendarat ke lokasi ya, ke lokasi bongkar di daerah Belilas, di Koperasi Sawit Usaha Panunggal guys ya. Dan alhamdulillah ini nanti langsung diproses bongkar, tinggal nunggu orang bongkar atau kuli bongkarnya guys ya. Udah sampai ya. Dan sekarang sambil menunggu bongkar kita sarapan dulu guys, tuh di depan. Kita sarapan bubur atau nasi kuning. Oke. Alhamdulillah ya, perjalanan lancar, tidak ada kendala dan hambatan apapun. Kita sarapan dulu guys, sarapan. Nah itu dia lokasi gudangnya, gudang pupuk tuh. Jadi nanti bongkarnya di situ guys nih. Jadi sebelum datang kuli bongkarnya kita sarapan dulu bubur ayam apa nasi kuning gitu. Kita dibawain gorengan guys sama salah satu followers nih. Waduh, lagi sarapan bawain gorengan. Oke, alhamdulillah ya, ini langsung bongkar, kita langsung dieksekusi bongkar. Jadi jam berapa ini? Jam 8 kurang ini langsung bongkar kita guys. Alhamdulillah ya, berarti misi kita selesai untuk Dumai Belilas guys. Oke, terus pantengin terus ya channel YouTube AAB Official. Jadi untuk melihat video-video selanjutnya seputar perjalanan travel truk. Oke, terima kasih.